Di sisi lain, Kementerian Perindustrian segera menerbitkan kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri sektor gas industri nasional, di mana sektor energi hidrogen dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya memanfaatkan transisi energi. PLT Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin Reni Yenita menyebutkan sektor industri gas masih menjadi sektor pendukung yang sangat vital bagi perkembangan industri manufaktur. Pihaknya mencatat kapasitas industri gas industri nasional saat ini sebesar 2,5 juta ton dan mampu mencukupi kebutuhan gas industri dalam negeri sebesar 1,4 juta ton per tahun. Adapun kapasitas industri gas nasional terdiri atas oksigen sebesar 658.000 ton per tahun, nitrogen sebesar 1,2 juta ton per tahun, karbon dioksida sebesar 653.000 ton per tahun, hidrogen sebesar 4.000 ton per tahun, serta gas mulia dan gas-gas lain sebesar 48.000 ton per tahun. Secara umum, kapasitas industri gas tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seiring dengan usaha hilirisasi industri berbasis mineral, baik logam maupun non-logam dan pembukaan kawasan industri baru, ketersediaan gas industri seperti oksigen untuk memenuhi kebutuhan industri, seperti smelter industri baja dan stainless steel. Industri mineral baik logam maupun non-logam diperkirakan akan meningkat pesat. Pihaknya juga mendorong penyiapan kebijakan yang terukur untuk mendukung pertumbuhan industri sektor gas industri. Tidak hanya penyediaan gas industri, tetapi juga untuk pengembangan energi baru seperti hidrogen yang dinilai memiliki permintaan yang tinggi. Kemenperin juga tengah menggodok sejumlah insentif baik fiskal dan non-fiskal dalam pengembangan hidrogen di tanah air. Jadi kedepannya berbasiskan roadmap itu kami Kementerian Perindustrian dalam hal ini juga mencoba merumuskan kira-kira tax insentif apa nih yang tepat untuk mempercepat itu. Karena kalau nggak ada insentif kan kadang pelaku usaha juga ada keengganan untuk nggak ada akselerasi. Tapi kalau ada insentif kan ada akselerasi. Di samping itu juga mungkin tidak terbatas hanya insentif, mungkin ada fiskalnya juga. Rani menambahkan dalam mendukung net zero emission pada tahun 2050, pengembangan hidrogen adalah alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan merupakan media penyimpan energi yang ideal. Untuk itu, penggunaan hidrogen sebagai negeri dalam skala besar perlu didukung dengan infrastruktur produksi, penyimpanan dan transportasi ke pengguna akhir yang handal, aman, memadai dan ekonomis. Dirinya berharap agar industri bersiap untuk mengambil peluang ini dengan mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan teknologi yang paling efisien dan sesuai dengan standar keamanan yang memadai untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.